Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Latifatun Najib dengan NIM 18110333114. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya, yaitu produk dengan merek Tamaso. Tamaso ini merupakan kependekan dari Tamarillo Soya, yaitu produk ini adalah produk es krim yang berbahan dasar dari sari kedelai dengan rasa buah Tamarillo atau yang biasa kita kenal sebagai terong Belanda. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa saya memilih sari kedelai sebagai bahan baku pembuatan es krim, karena selain tujuan dari Tamaso ini adalah membuat produk es krim yang 100% nabati, tidak menggunakan produk hewani, yaitu karena agar produk es krim ini friendly untuk vegetarian dan juga untuk intoleran laktosa atau juga orang yang alergi dengan protein dari susu sapi atau protein hewani. Karena sari kedelai ini memiliki rangkaian asam amino yang hampir mirip dengan susu sapi sehingga sering digunakan sebagai pengganti susu sapi untuk dikonsumsi orang-orang yang alergi dengan protein susu sapi. Selain itu, sari kedelai merupakan produk yang tinggi akan protein dan juga memiliki manfaat seperti membantu menurunkan kolesterol dan resiko darah tinggi. Untuk perisa atau rasa yang diberikan pada produk es krim ini nantinya yaitu akan mengambil dari ekstrak buah Tamarillo atau terong Belanda. Karena pada umumnya buah ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga harapannya setelah dijadikan produk lain akan lebih termanfaatkan dan memiliki harga jual yang lebih tinggi pula. Selain itu, Tamarillo ini juga kaya akan kandungan gizi seperti serat, karoten, vitamin C, B1, dan B2. Karena banyaknya atau tingginya kandungan vitamin C ini juga yang membuat Tamarillo ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan mata. Kemudian yang selanjutnya adalah bisnis model kanvas atau BMC dari es krim Tamaso ini. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment yang pertama yaitu anak-anak di atas 2 tahun atau lebih tepatnya segala usia dengan minimal usianya itu 2 tahun. Terus yang kedua adalah orang-orang dengan intoleran laktosa dan juga vegetarian. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama, penjualan langsung melalui outlet, kemudian penjualan secara online seperti melalui Shopee Food, GoFood, atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya juga akan mengadakan diskon pada waktu-waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah channel. Untuk channel sendiri, saya akan menggunakan media sosial atau sesekali mengikuti pameran atau eksibisi. Untuk value proposition-nya yaitu yang pertama, es krim Tamaso ini merupakan es krim nabati. Kemudian juga memiliki berbagai varian ukuran kemasan, kemudian menggunakan bahan lokal sehingga dapat memberdayakan petani lokal, yaitu bahan lokal di sini adalah Tamarillo yang dibeli dari petani lokal, kemudian juga menggunakan kedelai lokal. Kemudian revenue stream yaitu yang paling utama menjual es krim, tapi selain menjual es krim juga akan menjual selai Tamarillo, kemudian produk asinan Tamarillo. Kemudian ada key activity, yang pertama adalah pembuatan sari kedelai, pembuatan ekstrak Tamarillo, pembuatan es krim, kemudian pengemasan es krim, dan pembuatan selai dan asinan Tamarillo. Kemudian untuk key resource, yang pertama adalah ruang produksi, kemudian toko atau outlet, selanjutnya mesin es krim,
peralatan pendukung pembuat es krim, kemudian peralatan pembuatan selai, dan asinan. Yang terakhir adalah merek dagang. Kemudian untuk key partner, yang pertama itu adalah pemasok kedelai sendiri atau petani kedelai. Yang kedua adalah pemasok buah Tamarillo. Kemudian berpartner juga dengan Gojek, Grab, Shopee sebagai tempat untuk memasarkan produk kami secara online. Kemudian juga ekspedisi pengiriman barang yang dapat membantu untuk mengirimkan produk kami apabila mendapatkan pesanan dari luar kota. Kemudian yang terakhir adalah cost structure. Yang pertama itu adalah biaya pembelian bahan baku, biaya pembuatan es krim, biaya pembuatan selai dan asinan Tamarillo, kemudian biaya packaging, kemudian biaya sewa tempat, dan biaya promosi. Berikut ini adalah analisis SWOT dari Tamaso atau Tamarillo soya. Untuk kekuatan atau strength, yaitu buah Tamarillo ini sendiri merupakan sumber daya yang melimpah dan banyak di Kabupaten Wonosobo, namun pemanfaatannya masih jarang. Kemudian yang kedua, produk es krim ini disukai oleh banyak kalangan. Kemudian yang selanjutnya adalah produk es krim nabati ini menjadi alternatif bagi intoleran laktosa dan vegetarian yang ingin mengkonsumsi produk es krim. Kemudian bahan bakunya juga mudah didapatkan dan tahan lama. Kemudian produk es krim ini nantinya akan menjadi produk yang kaya protein dan vitamin C. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, bahan baku kedelai ini masih impor dan kualitas kedelai lokal kurang bagus. Kemudian yang kedua, rasa asam dari Tamarillo ini sebagian besar orang kurang menyukai rasa asamnya. Kemudian untuk opportunitiesnya, yang pertama adalah jumlah peminat dan target pasar yang luas, karena es krim ini merupakan produk yang digemari dari segala usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian yang kedua yaitu dukungan pemerintah untuk inovasi pangan dan juga inovasi pangan nabati dan pangan sehat yang sedang populer di masyarakat. Karena pada sekarang ini banyak masyarakat yang sudah mulai peduli dengan apa yang mereka makan dan apa yang mereka konsumsi, sehingga tidak hanya mencari makanan yang mengenyangkan, tapi juga dapat memberikan efek sehat untuk tubuh mereka. Kemudian masyarakat juga selain banyak yang tidak menyukai rasa asam dari Tamarillo, tapi banyak juga masyarakat yang justru menyukai rasa asam dari Tamarillo ini. Kemudian untuk threat atau tantangannya, yaitu akan banyaknya kompetitor yang menyediakan produk es krim baik yang berbahan hewani yang sudah umum dan tersebar di pasaran sekarang ini, maupun pendatang-pendatang juga yang mengembangkan es krim nabati. Kemudian masyarakat akan lebih banyak menyukai es krim dengan susu hewani karena sudah lebih dulu muncul dan sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah harga kedelai yang sewaktu-waktu dapat naik. Kemudian dari analisis SWOT ini, saya telah menyusun strategi SO, WO, ST, dan WT. Yang pertama adalah strategi SO. Peminat produk pangan nabati dan pangan sehat yang semakin banyak sehingga target pasar dapat diperluas. Yang kedua yaitu banyaknya sumber daya Tamarillo dan penyuka Tamarillo dapat menjadi target pemasaran produk. Dari kekuatan dan kesempatan yang didapatkan oleh produk ini nantinya, sehingga diharapkan dapat membuat pengembangan produk ini dan pemasarannya menjadi lebih baik dan lebih luas lagi. Kemudian untuk strategi dari weakness dan kesempatan yang telah didapatkan, yaitu dari kelemahan
banyak orang yang tidak menyukai rasa asam Tamarillo, tapi juga banyak juga orang yang masih menyukainya. Maka strategi yang saya ambil yaitu mengatur formulasi yang tepat agar rasa asam yang tidak terlalu pekat sehingga orang yang tidak menyukai rasa asam masih dapat tetap mengkonsumsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi ST. Yang saya lakukan setelah melihat kekuatan dan kelemahan dari produk ini, setelah melihat kekuatan dan tantangan dari produk ini, sehingga strategi yang saya ambil adalah mempromosikan produk sehingga masyarakat dapat tertarik karena manfaat dan kandungan gizinya. Kemudian yang terakhir adalah strategi WT, yaitu setelah mengetahui kelemahan dan tantangannya, maka saya memutuskan untuk menggunakan kedelai lokal. Karena setelah saya mencari informasi, kedelai lokal kalah secara kualitas dengan kedelai impor karena dari segi ukurannya, yaitu ukurannya tidak seragam. Namun karena produk es krim ini yang diambil adalah sarinya, jadi saya rasa tidak masalah ketika ukurannya tidak terlalu seragam, karena dari rasanya pun tidak begitu berpengaruh. Demikian presentasi produk saya. Saya menyadari masih banyaknya kekurangan daripada rencana bisnis saya ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nuhun wa qalami wa mayasturun billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.